sejauh ini sih masih baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga putar plus dirimu juga baik seperti kondisi Kak Hesa saat ini. Oh iya, tidak kerasa kita udah ada di episode berapa nih Hesa? Nih kita udah di episode ketiga, bener-bener jalannya tuh sangat cepat. Waduh, gak kerasa ya, udah episode ketiga. Perasaan kemarin baru kita bikin trailer, tiba-tiba udah episode ketiga aja. Perasaan baru mulai udah episode ketiga aja sekarang. Nah, ternyata waktu berjalan sangat cepat ya Betul Kak sekali. Hesa. Oh iya nih, karena kita udah ada di episode ketiga, berarti teman-teman semuanya balik lagi bareng aku nih, Alivia Kilasara. Dan aku Nujala biasa di Dalam acara Foto atau Push Up Hall Osmadaska by Podcast Osis Mandua Surakarta Media. yang bakal nemenin ngabuburit kalian selama 30 menit ke depan nih. Dan tentunya kita udah kedatangan narasumber kece lagi. Wah ini diimpor langsung Dari mana ini kira-kira ya ini? dari India bagian Mandua. Waduh. Waduh, ini bener-bener masya Allah dari looknya udah seperti ustazah. Masya Allah. Masya Allah, ustazah. Langsung aja. Karena ini kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol tapi gak kenalan dulu sama audiens di rumah agak kurang seru gitu ya Kak ya? Betul sekali. Mungkin ini Ibu bisa memperkenalkan diri ke audiens terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana semuanya? Alhamdulillah ya, saya Ramadan ini dengan semangat Ramadan, mari kita senantiasa untuk berjibaku mempersembahkan amalan terbaik di bulan Ramadan. Ya, perkenalkan untuk saya Bu Nur Hayati, ini mengaku untuk anak-anak di kelas 11 dan kelas 12 untuk mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Masya Allah ini. Ibu sudah mengajar berapa tahun ya Ibu? Ini mengajar di Mandua Surakarta di tahun 98 sampai dengan sekarang. Wah, ini udah Ya. berapa tahun ini? Bentar, saya hitung dulu. 2 ditambah 2. Udah lama sekali gitu. Tapi ini kelihatan masih muda banget ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini PKN ngajarnya nih. Ya ini kalau boleh dulu kuliahnya di mana ya Bu ya? Kuliahnya Guntur di Universitas 11 Maret Surakarta. Oh, Waduh. anak UNS nih. Udah salah satu universitas top nih. Berarti kakak kelasnya kakakku. Waduh. Waduh. Kelasnya kakak, ya. Oke, kali ini kita akan membahas tema apa sih kak? Oke, jadi hari ini pertama semuanya kita bakal membahas tentang mempertahankan akidah di tengah era globalisasi. Wah, ini kita mengangkat tema yang benar-benar Relatable sama hot untuk kehidupan sekarang. iya untuk kehidupan sekarang. Apalagi buat anak muda ya, kita Betul, harus betul. arus globalisasi. Dan pastinya untuk globalisasi ini kita harus mempertahankan akidah juga kan. Iya, karena globalisasi itu sangat berbahaya ya. Ada banyak budaya-budaya negatif yang ditakutkan atau dikhawatirnya nanti menyusut dalam diri kita. Waduh, janganlah. Kita harus mempertahankan akidah yang pasti. Oke, betul sekali. Oh, iya nih, kita kan udah ada narasumber keren nih. Kita langsung aja nih, kita jadi pertanyaan-pertanyaan. Hujani bisa juga. Oke, kita langsung. Persiapkan payungnya. Oke, siap. Ini sudah ada payungnya ini, Iya. Bu. Kita terjunkan air pertama. Ayo pertama. Ini Iya, alasan pertama. iya. nih, alasan pertama. Ya. Payungnya disiapkan dulu toppers karena pertanyaannya banyak sekali ini. Oke, Bu. Mari lanjut ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu ini, Bu, apa sih arti dari akidah dan apa sih arti dari globalisasi yang akan kita bahas hari ini? Iya, baik. Untuk akidah ini sebenarnya banyak maknanya, tetapi pada hakikatnya yang namanya akidah bisa kita simpulkan itu adalah keimanan. Jadi pegangan, keyakinan, prinsip hidup yang harus kita bawa, yang harus kita pegang supaya kita punya benteng, supaya kita punya kompas, supaya kita punya arah, itu namanya adalah akidah. Ya. Oh. Kemudian kalau globalisasi seperti yang anak-anak ketahui semuanya, ya, tidak asing lagi ya, bahwa globalisasi itu adalah batas dunia, batas waktu, batas wilayah sudah tidak kentara lagi. Artinya semua peristiwa yang ada di dunia bisa diakses dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat ya, dari manapun, kapanpun ini bisa diakses oleh siapapun. Ini karena salah satu yang bisa mengantarkan ini adalah karena arus informasi ya. Ini maka bisa kita ini
Maka kemudian ketika kita tidak berhati-hati, ya, tidak mempunyai satu pegangan, tidak memiliki satu keimanan, ya, atau tidak punya kompas, maka akan berbahaya sekali. Apalagi nih zaman sekarang nih sosial media benar-benar ngeri banget ya. Benar-benar semua tersebar di sosial media. Salah satunya ini karena memang kuncinya adalah di informasi. Oke. Walaupun banyak sisi positifnya juga ada banyak sisi negatifnya ya. Contohnya hoax itu. Kadang mereka juga menyalur dari sosial media juga. Iya. Memang sedikit menyeramkan sosial media. Tapi sisi positifnya ini nih, kalau nggak ada globalisasi, pertama mungkin nggak ada dari Betul. Ini benar banget di fakta nih. Iya. Jadi nanti walaupun Ibu Nur ada di India, kita di Indonesia bisa saling menghubungi satu sama lain dengan globalisasi. Berarti sosial media ini benar-benar bermanfaat, tapi harus ada batasannya. Oke, tentu harus dong pastinya. Kalau enggak nanti ada hoax, malah diterima dong. Oke, langsung aja nih Bu ke pertanyaan kedua nih. Apa saja sih pengaruh globalisasi terhadap akidah umat Islam masa kini? Iya. Untuk pengaruhnya tentunya tadi seperti yang disampaikan gitu. Pengaruh itu ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia termasuk globalisasi dan akidah ini, maka dua sisi mata uang yang memang saling mengisi. Globalisasi ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya ya. Sisi positifnya siaran kita, dakwah kita, ilmu yang kita share atau ilmu yang kita ingin sampaikan atau apapun yang kita ingin bagikan kepada teman-teman kita bisa melakukannya dengan mudah. Tapi sisi lainnya kalau kita tidak berhati-hati, maka pengaruh negatifnya justru akan memakan kita. Maka bagaimana ketika kita ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Tentunya kita bisa untuk segala sesuatu di dunia itu ada baik, ada buruk, tetapi tidak harus kita pandang tidak baik terus gitu ya. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam ya. Itu ternyata ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi negatifnya malam apa? Gelap ya. Tapi sisi positifnya apa? Gelap itu ternyata enak untuk istirahat ya. Semalam siang itu sisi positifnya apa? Terang ya. Aktivitas bisa kita lakukan di waktu siang. Tetapi sisi negatifnya susah tidur atau cepat lelah ya, sampai dan sebagainya. Begitu juga dengan globalisasi dan juga keimanan. Ini juga sesuatu yang ada positif, ada negatif. Begitu. Berarti kita harus memandang sesuatu tuh dari dua sisi ya. Betul. Ada positif, ada negatif. Kalau sisi positifnya dari globalisasi untuk manusia Islam sekarang ini? Ya. Ini untuk sisi positif globalisasinya adalah semua budaya atau dakwah dari manapun, dimanapun tempatnya, dari Arab, dari India, dari Malaysia, dari Brunei, dari semua lini dunia bisa kita akses dari Indonesia dalam waktu yang sama. Jadi kita mau ilmu apa bisa kita akses dari sisi globalisasi ini, kita bisa ambil, kita bisa manfaatkan, bisa kita terapkan, bisa kita tiru ya untuk di teman-teman kita yang ada di sini. Seperti layaknya juga kalau untuk anak-anak itu kan drakor itu ya. Iya, drakor. Kalau itu favorit aku banget sih Bu. Aduh, ini biasanya perempuan-perempuan itu. Ya. Bisa maraton sampai 10 episode sehari Bu. Nah itu sisi positifnya seperti itu. Kita bisa mengambil, kita bisa belajar, kita bisa mengambil kebaikan dari semua ini itu. Oke, berarti kita kan tadi udah mendapatkan sisi positifnya nih. Iya. Kalau sisi negatifnya itu gimana? Sisi negatifnya untuk globalisasi ini semua akses ya atau semua aspek ya bisa masuk tanpa ada saring, tanpa ada filter, baik yang positif maupun yang negatif. Nah ini yang negatif ini yang harus kita pandai-pandai untuk memilah dan memilih. Nah ya ini perannya akidah. Perannya akidah. Ya. Karena sisi negatif dari globalisasi ini sering banget ketemu nih, ada mungkin film yang kurang baik dari luar gitu, sama generasi muslim sekarang. Ajarannya tuh nggak cocok sama ajaran muslim.
Oke, betul banget. Mungkin sampai film yang menggambarkan pergaulan-pergaulan yang bebas, Betul yang malah sekali. menjadi favorit bagi generasi muda saat ini. Ya, maka kita harus punya penangkal, kita harus punya filter. Ya. Pada hakikatnya semua kita tidak bisa menghindari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi kita tidak bisa hindari. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memilah dan kita bisa memilih. Iya caranya, bagaimana caranya ya? Caranya yaitu dengan membentengi diri kita dengan akidah. Ya, pinter-pinter kita aja dalam memilih sih sebenarnya. Besok badan kita disemen biar nggak kemasukan globalisasi. Waduh, enggak gitu juga. Dan itu juga ya, kita tidak bisa kok membuntai ini ya, membungkam atau menghambat, yang menghentikan itu kita tidak bisa. Atau mungkin nanti Indonesia ditutupi saringan saja ya, Bu, ya. Yang jelek-jelek itu negatif bisa ya. Tinggal yang baik-baik aja ya, Mas. Makanya pikiran anak TK. Tapi bagus juga sebenarnya. Iya bagus sih kalau Bagus. imajinasi anak-anak. Betul sekali. Nah, seiring dengan perkembangan ya, pola pikirnya adalah sesuai dengan tingkat perkembangan kita. Perkembangan pola pikir kita, makanya di proses pembelajaran itu bedanya belajar bedanya orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Maka ketika belajar itu pengetahuan, kemudian akhlak, kedewasaan, sikap ini juga akan bertambah ya. Seiring dengan perkembangan penggunaan HP untuk anak-anak remaja dengan anak-anak yang usia anak-anak benar gitu ya, maka akan berbeda. Maka ketika kita menggunakan HP, gadget ya, atau apapun itu karena kebutuhan, maka ini akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau karena nafsu kemudian sampai, nah ini yang pengaruh negatifnya ya, menggunakan gadget sampai kita lupa waktu. Ya, makan yo lupa, ibadah yo lupa, bahkan mandi juga lupa ya, benar ya. Kalau itu banyak sih. Apa itu? Bukan saya lagi ini. Itu bener-bener faktor yang negatifnya ya dari Iya, gadget. betul. Wah. Tapi sayangnya itu mirisnya itu realitas saat ini. Benar. Sampai banyak yang lupa makan, lupa minum, lupa sholat bahkan. Bahkan tuh itu dilakukan sama generasi terus bangsa yang mirisnya. Iya. Bahkan generasi mungkin yang seumuran kita juga melakukan hal tersebut. Iya, betul sekali. Tapi insya Allah kita semuanya baik-baik, tidak melakukan hal seperti itu. Oh iya, Ibu, kalau aku mendengar soal globalisasi nih, yang aku pikirin langsung negatifnya dulu nih dari budaya barat yang masuk ke kita sebagai generasi umat muslim yang masih muda nih. Karena kan budaya-budaya luar kan banyak yang negatif juga ya. Tapi saya malah diikutin sama generasi-generasi kami. Mungkin salah satu contohnya pacaran. Sekarang sudah sangat dinormalisasikan hal tersebut. Dan mungkin bahkan yang tidak punya pacar jadi bahan nyek-nyekan biasanya. Malah dibilang malah dianya ya mungkin. Ya itu miris sih sebenarnya. Yang sebenarnya tuh hal yang dilarang, tetapi malah sekarang tuh Jadi normal. jadi normal. Bahkan tuh kalau nggak punya tuh di ini. Malah jadi tren. Wah itu gimana? Ya. Iya. Jadi memang makanya di situ adalah peran penting sekali untuk akidah ya. Maka memperkenalkan akidah sejak dini ketika anak-anak berada di TK, kemudian SD ya, kemudian ketika berada di madrasah Mandua Surakarta tentunya ini jangan malu untuk tetap memegang akidah. Kita ciptakan iklim atau lingkungan yang Islami ya, lingkungan yang Islami tentunya yang berdasarkan kepada syariat Allah, gitu kan? Syariat Allah dibuat oleh Allah ini bukan untuk keburukan, tetapi untuk kebaikan kita ya, kebaikan manusianya. Ketika Allah melarang pacaran, karena memang di situ madharatnya sangat banyak ya. Pacaran itu kenapa dilarang? Itu adalah madharatnya sangat banyak. Karena kasihan nanti efek dari pacaran itu. Ya. Kemudian kenapa minuman keras juga dilarang? Karena madharatnya juga banyak, bahkan merusak diri dari orang yang mengkonsumsi minuman keras tersebut. Nah, anak-anak semuanya ketika kita memegang akidah ini dengan kuat ya, memegang prinsip dengan kuat, maka
salah satu cara untuk supaya akidah kita kuat, ya kita membumikan, kita membiasakan, atau kita memulai dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang benar atau sesuatu sesuai dengan syariatnya Allah. Nah ini harus kita hidupkan, ya, harus kita hidupkan. Dinnya manusia, gitu ya. Salah. Tapi prinsip itu akan nanti siapa yang menanam, dialah yang akan menuai, gitu kan? Ya, dijaga. Jadi anak-anakku semuanya ingat yang di rumah, ya, ingat ayah ibu, ya. Ketika kalian belajar karena untuk mendapatkan ilmu, ya, insya Allah prinsip itu akan kita lakukan. Ingat ibu juga yang di rumah, ya, orang tua yang di rumah, insya Allah kita tidak menyimpang. Mungkin ini kalau bisa nih Ibu share tips ke teman-teman semuanya gimana sih cara mempertahankan akidah di tengah sisi-sisi negatif dari globalisasi itu? Cara ini ya kita membiasakan diri untuk setiap apa yang kita lakukan, ya, setiap yang kita lakukan kita libatkan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, supaya ini akan membedakan hai atau hanya berlalu begitu saja tanpa kesan maksudnya kesan di hadapan Allah, ya. Maka ketika kita lakukan aktivitas ini karena Allah, gitu ya, Allah itu akan mencatat aktivitas yang kita lakukan karena kita mencari ridha Allah itu menjadi amalan baik, ya. Contohnya apa? Semua aktivitas yang kita lakukan, bahkan ke kamar mandi, ya, makan, minum, kemudian dolan baik, bermain saja, ketika kita itu dengan niat karena mencari ridhonya Allah, ya, hati kita akan terhibur, silaturahmi akan terjaga, ya, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian Allah juga catat dolan kita tadi, main kita tadi sebagai ibadah. Nah ini cara membiasakan atau cara menjaga akidah adalah senantiasa kita membiasakan segala aktivitas kita libatkan Allah, ya, seperti itu caranya. Insyaallah akan terbimbing kompas kita, ya, peta kita akan, atau ketika ibaratkan kita berjalan itu kalau kita libatkan Allah kita akan terang. Jadi jangan sampai kita ini bagaimana kalau negatif, lupa sama Allah. Iya. Mungkin kalau sekarang kan zaman yang bubar ya Bu, ya, itu sampai lupa sama Allah. Bukan merasa bersama, tapi siapa itu? Arti mencari sunnahnya tapi melewatkan wajibnya. Aduh, Bu, yang bener sih itu Bu, yang kalian salah. Semoga followers di rumah ini nggak ada yang kayak gini, ya. Ya. Amin. Atau juga bisa dijaga untuk pengaturan jadwalnya. Nah ini, ya, ini penting sekali. Berarti kalau mau bubar ini harus benar-benar harus udah nyiapin tempat mau Iya, sholat di mana nih. Iya, dipersiapkan acaranya, dipersiapkan waktunya, ya insya Allah dapat semua. Nah, Ini penting nih buat si acara bubur nih. Ya ini wajib nih buat pertama yang ngadain bubar nih, tolong banget jangan lupa kelewatan sholat masjidnya. iya, sholat Maghrib. maghrib. Nih kalau boleh tahu Bu Nur Hayat ini sarjana apa nih? Bu Nur sarjana dari Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi sarjana pendidikan. Ya. Ilmu agamanya benar-benar Masya Allah, itu adalah hidayah dari Allah. Ya. Ibu sebelumnya pernah mondok enggak? Tidak pernah. Waduh, ini emang Pasti rajin kajian ini. rajin ini. Nih ngajar TPA nih rajin nih, nggak pernah lulus nih. Selalu tidak pernah absen kajian ya Bu ya. Kajian, insya Allah, ya. Karena memang, nah itu salah satu kita untuk melembutkan hati kita dan juga untuk tetap memegang prinsip di tengah era globalisasi. Ya. Tetap tuh ya Kak ya. Jangan sampai kemakan sama hal-hal negatif globalisasi. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara mempertahankan akidah nih Bu, ya. Iya. Sekarang tuh apa sih pentingnya akidah di era sekarang? Iya. Pentingnya yaitu ibaratkan kita melakukan perjalanan, akidah itu adalah kompasnya, akidah itu adalah petunjuknya, gitu kan? Jadi ketika nanti kita menemui, kita punya prinsip dalam pergaulan itu satu prinsip, laki-laki perempuan tidak boleh bercampur baur, gitu ya.
tetap menjaga, boleh bergaul tapi tetap dijaga. Nah, maka ini nanti kita juga tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan terombang-ambing, tidak terbawa arus, bahkan naudzubillah dari kita tidak akan menjadi korban dari pergaulan itu. Ketika kita berpegang pada syariat atau pada akidah yang lurus, yang benar. Gitu. Nah, jadi ini pentingnya ya ini sebagai kompas, sebagai petunjuk, ya, sebagai arah tujuan yang akan kita capai. Berarti kalau nggak ada kompas yang akidah itu nanti kita bisa nyasar. Bisa tersesat ini kita nih, waduh. Pemuda-pemuda tersesat. Wah, ini Masya Allah sekali nih. Jangan sampai kita tersesat ya. Akidah Jangan sampai Pak. Iya. Jangan sampai, kita juga jangan sampai nih Mas ya. Nah, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Ya Allah, semoga tidak tersesat. Ini Masya Allah nih, dari 3 episode kita kayaknya emang tema ini yang paling cocok untuk zaman sekarang. Iya, karena juga relate banget sama anak muda zaman sekarang ya. Sampai beberapa yang astagfirullah akidahnya dilupakan karena harus globalisasi yang kayak gitu. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memegang prinsip, bisa memegang akidahnya di tengah-tengah era globalisasi. Amin. Semoga kita juga ya Kak ya. Nih yang terakhir nih Bunda Hayati ada kata-kata terakhir nih. Terutama buat yang muda-muda ini Bu. Untuk yang fokus di rumah. baik. Anak-anakku semuanya sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Wah. Maka bawa dan jaga untuk kehidupan umat ke depan, untuk senantiasa menjaga syariatnya Allah. Rahmatan lil alamin. Wah, ini kata-katanya bagus banget ya Allah. Jadi gak ingat sama kualitasnya Bung Karno yang memberikan akal satu muda. Akan kuguncangkan Dunia. Sebut tangan dong. Oh ya, kita kayaknya udah 30 menit ya ini ya podcastnya. Aduh gak kerasa banget kita ternyata harus berpisah. Bukan berpisah sih, mungkin kita akan berjumpa lain waktu lagi dengan petapers-petapers semua yang ada di rumah. Gak kerasa padahal dari tadi ngomongnya tuh nyaman, pasti ingin lama ngobrol sama Bunda Hayati. Terlanjur nyaman sama ibu nih kita nih. Ilmunya sebenarnya sih yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan Sama-sama. insight ke petapers-petapers Ya, semuanya. mudah-mudahan bermanfaat. Perjumpaan kita membawa barokah. Amin. Oke. Mutafars udah 30 menit aja nih kita bicara bareng Bu Nur Hayati yang tercinta kita ini. Aduh. Makasih banget buat kamu yang udah dengerin podcast kita selama 30 menit ini. Oh iya nih petapers semua jangan lupa tunggu episode-episode selanjutnya setiap hari Minggu jam 4 sore di Spotify, dan bisa juga nih buat yang kelewatan bisa tonton di YouTube kita. Oke, kita tak lupa untuk mengucapkan nih selamat Amin. menjalankan ibadah puasa. Udah hari keberapa nih Kak Arya? Aduh, nggak tahu nggak itu sih. 15. Wah, udah setengah jalan. Benar lagi lebaran berarti. Nah, ini Bu Nur Hayati ini mau lebaran mau kemana nih? Lebarannya di rumah, artinya tidak mudik, bebas mudik ya. Iya. Kalau untuk kita yang ada ini lebaran yang ditunggu uang-uangnya ini. Wah, THR. Ada yang kaya